Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran, mata pelajaran dan materi yang ada pada program keahlian rekayasa perangkat lunak. Sebelum masuk ke situ, Pak Guru akan sedikit memperkenalkan diri, karena ini masih pertemuan awal. Nama John Tura. Di sekolah ini mengajar sebagai tenaga pengajar di mata pelajaran program keahlian RPL. Alamat Gogagoman. Status sudah menikah. Nah, itulah sedikit perkenalan dari Pak Guru. Kita masuk ke bagian pembelajaran. Nah, di sekolah ini kita menganut dua metode pembelajaran. Yang pertama daring dan kemudian yang kedua luring. Untuk pembelajaran daring, kita menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi pertama kita gunakan adalah aplikasi WhatsApp. Kemudian ada aplikasi Google Classroom. Kemudian ada aplikasi Dojo. Kemudian aplikasi Zoom dan terakhir aplikasi YouTube. Nah, itu untuk pembelajaran daring atau online. Kemudian untuk metode pembelajaran yang luring, ini hanya dikhususkan untuk beberapa siswa yang tidak mempunyai sarana prasarana yang memadai. Contoh, mereka yang tidak memiliki handphone Android atau berada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Nah, contohnya itu daerah yang berada di sekitaran Pulau Mundur Selatan. Di sana ada beberapa daerah yang tidak sama sekali tidak terkoneksi jaringan internet atau jaringan handphone. Kita lanjut. Nah, untuk mata pelajaran. Nah, mata pelajaran di kelas 10 untuk program keahlian rekayasa perangkat lunak. Di sini ada 4 mata pelajaran. Yang pertama, sistem komputer. Kemudian yang kedua, komputer dan jaringan dasar. Dan yang ketiga, pemrograman dasar. Keempat, dasar desain grafis. Itulah keempat mata pelajaran yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Lanjut. Nah, masuk ke bagian mata pelajaran paling pertama, yaitu sistem komputer. Di sini ada 5 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu sistem bilangan, kemudian gerbang logika, kemudian yang ketiga operasi logika aritmatik, kemudian yang keempat multiplexer, decoder, dan register, dan terakhir dasar elektronika. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama sampai habis selama 1 semester ini untuk mata pelajaran sistem komputer. Nah, kita mulai dari materi yang paling pertama, sistem bilangan. Sistem bilangan memiliki pengertian. Suatu bilangan yang memiliki nilai tertentu berdasarkan basis atau radik. Apa itu basis atau radik? Nanti kita bahas sebentar. Nah, lanjut dulu. Jenis-jenis sistem bilangan, di sini ada 4 jenis ya. Pertama desimal, kemudian biner, kemudian oktadesimal, dan terakhir heksadesimal. Nah, mulai dari desimal. Desimal ini memiliki 10 basis. Kenapa 10 basis? Karena nilai atau karakter di dalam bilangan desimal itu dimulai dari angka 0. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Coba kalian hitung mulai dari 0 sampai 9, itu ada 10 karakter. Makanya disebut basis 10 atau 10 karakter. Nah, contohnya di situ 4, 5, 6, 8, 9, 6. Khusus bilangan desimal, ini tidak akan kita bahas di SMK ini atau di materi ini. Karena kalian sudah dapat di SD, SMP, ya, itu pelajaran matematika dasar itu. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Lanjut. Kita akan bahas mulai dari sistem bilangan biner. Ya. Sistem bilangan biner ini memiliki 2 basis. Biner hanya memiliki atau mengenal 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Nah, contoh di sini ada 3 contoh ya.
ada 1010, kemudian ada 1011, ada 1110. Kenapa hanya 2, tidak 3 atau 4? Itu akan kita bahas nanti. Ini hanya perkenalan singkat mengenai materi awal dari sistem bilangan. Lanjut. Sistem bilangan yang ketiga adalah oktadesimal. Nah, sistem bilangan oktadesimal ini memiliki 8 basis atau 8 jenis angka. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contohnya 667, 547, dan 331. Kita akan bahas lebih lanjut lagi kenapa hanya sampai 7. Ya. Kemudian setelah angka 7 ada angka berapa untuk oktadesimal. Nanti itu kita akan bahas lanjut lagi. Nah, sistem bilangan yang berikut atau yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini memiliki 16 basis yang terdiri dari 10 jenis angka dan 6 karakter huruf. Nah, 10 angka pertama itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di 9 bukan 10, tapi dimulai dari huruf A, B, C, D, E, dan F. Hanya sampai di F. Kalau orang hitung mulai dari 0 sampai F, itu ada 16 karakter atau 16 angka dan huruf. Nah, masing-masing huruf ini memiliki nilai. Nilainya berapa? Nanti, karena ini masih perkenalan awal ya. Contohnya di sini ada A34, 2B3, kemudian ada F4. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan yang kalian kurang paham mengenai penjelasan sedikit tadi, silakan kalian tanyakan lewat kolom komentar atau langsung kalian kirimkan lewat WA, ya, WA group. Atau kalian bisa langsung kirimkan juga ke aplikasi Google Classroom yang sudah di-share di grup-grup kelas. Oke, sekian, terima kasih, salam sehat.